Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Puji syukur ya kehadirat Allah telah memberikan limpahan rahmat, keberkahan kepada kita semua, dan kesempatan yang diberikan ini saya bisa berkumpul bersama orang-orang hebat, positif, yang luar biasa. Ada Mbak Arum tadi, ceritanya bagus sekali, sampai tahap pemberdayaan itu kelihatannya wow, hebat. Oke, langsung baiklah, perkenalkan, nama saya Novi. Saya salah satu pengurus channel di Salatiga dan mewakili teman-teman channelan yang ada di Salatiga. Ada Mbak Siti Fatmawati, ada Mbak Nina juga, kebetulan juga ada di sini. Oke, ya. Pada awalnya kami akan bercerita lebih dahulu latar belakang dari channelan kami ya. Pada awalnya kami kan memang tergabung dalam grup Semansa Care, suatu wadah ya, alumni SMA Negeri 1, bergerak di bidang sosial, mengumpulkan donasi dan menyalurkan sesuai kebutuhan masyarakat. Nah, Semansa Care ini kan dimandegani oleh Mas Hanif yang kebetulan dari Kagama juga. Meskipun beliau tidak ada di sini, namun ide-idenya, kreativitasnya menggerakkan orang-orang alumni SMA 1 yang ada di Salatiga untuk melakukan kegiatan sosial ini. Adapun dari Semansa Care sebenarnya sebelum jauh dari COVID datang ini sudah ada kegiatan-kegiatan dulu ya untuk donasi di gunung waktu wabah Gunung Merapi itu. Dan pada saat COVID datang ini ada peralatan APD ke RSU, kita donasikan ke sana, bantuan sembako, terus nasi box ke panti asuhan, pembagian face shield ke Semansa ya, SMA 1. Nah, dari situ pada saat awal-awal pandemi COVID ini datang sekitar bulan April, di daerah saya, di kampung saya, Macan Sidoarjo gitu, memang banyak kepala rumah tangga yang dirumahkan, yang dinonjobkan, dan berawal dari curhatan bapak-bapak nih. Curhatan dari bapak-bapak yang kemudian curhat pada suami saya waktu itu, pada saat ronda malam. Banyak yang mengeluh tidak bisa memberikan makan untuk mencukupi kebutuhan makan untuk anak istrinya. Kebetulan mereka berprofesi sebagai sopir travel, ojol, dan karyawan yang dirumahkan. Nah, ini yang memantik ke suami saya dan saya untuk berinisiatif membuat cantelan secara mandiri. Ya, ini seperti digambar, ini cantelan ala kadarnya. Dari cantelan handuk di kamar mandi saya ambil. Ya, iseng untuk yang penting kita bisa memberikan apalah yang bermanfaat. Nah, ini cantelan mandiri dari kami. Ya, saya rasa tujuan kami sama dengan tujuan teman-teman yang ada di Kagama dalam membuat program cantelan, yaitu Joko Tonggo. Kita berpikiran kenapa kita jauh-jauh donasi kalau sekitaran kita tuh masih banyak yang kekurangan, banyak yang membutuhkan pangan. Nah, berawal dari itu saya memulai untuk cantelan mandiri. Lalu setelah berjalan 2-3 minggu, kemudian kebetulan saya tergabung di grup Semansa Care ya. Di situ Mas Harif menawarkan untuk mensupport cantelan di tempat saya. Ya, ada yang bersambut, kami terbuka lebar menerima tawaran tersebut. Dan pada awal itu 350.000 per minggu untuk bantuan stimulannya. Sekitar 4 kali kalau nggak salah. Kemudian dari situ juga teman-teman yang tergabung di Semansa Care turut mengelola titik-titik cantelan. Nah, ada dari 3 menjadi 5 cantelan. Kebetulan kota Salatiga kan kota yang kecil ya, terdiri 4 kecamatan. Ini ada saya di Kecamatan Tingkir, Mbak Siti Barbara mewakili Kecamatan Sidoarjo, Mbak Nina di Tegarjo, Kecamatan Argomulyo, dan di sekitarnya ini ada Mas Rizky dan Mas Nugroho yang di Kabupaten Semarang, sekitaran Kota Salatiga. Hanya kurang satu yang di Kecamatan Sidomukti. Belum nanti, mungkin nanti akan berkembang lagi. Dan gini,
Kota Salatiga kan memang notabene kota kecil. Dari sejak kasus pertama COVID masuk di Kota Salatiga, banyak apa ya namanya, suasana memang begitu berbeda banget. Berbeda, perekonomian juga tampak lesu, dan kemudian ketika kasus bertambah, banyak wilayah red zone, wilayah yang apa namanya, banyak kasus bermunculan COVID-nya ya. Dan di sini, namun di sini ini jiwa kekeluargaan, jiwa sosial gotong royong masyarakat sangat tinggi, terbukti dengan adanya ketika red zone banyak bermunculan, lumbung-lumbung pangan pun yang dikelola masyarakat juga banyak, baik itu di wilayah red zone ataupun yang di wilayah yang aman gitu. Banyak yang turut berpartisipasi mengisi, memberikan donasi, cantelan, dan cantelan-cantelan mandiri itu juga bermunculan dan masyarakat turut mensupport pengisian lumbung-lumbung pangan di daerah red zone juga. Dan kita memanfaatkan medsos juga ya, mensiarkan, tujuan kita mensiarkan, bukan riak, bukan apa, kita mensiarkan kegiatan cantelan, sehingga banyak yang berpartisipasi untuk membuat cantelan. Bahkan dari yang biasanya donatur yang dulunya rutin mengisi, memberikan donasinya kepada untuk cantelan, kemudian berinisiatif untuk membuat cantelan sendiri di daerahnya, seperti itu. Nah, ini untuk perkembangan cantelan di Salatiga. Nah, ini kebetulan saya juga tergabung di grup IBS Insan Berbagi Salatiga. Alhamdulillah teman-teman dari IBS bergerak untuk mengisi cantelan-cantelan itu setiap Jumat dan Sabtu. Untuk mengisi di 3-4 titik cantelan. Alhamdulillah respon mereka sangat bagus dan bisa rutin sampai sekarang setiap Jumat sampai Sabtu untuk mengisi. Dan kemudian untuk pengelolaan sendiri, berjalannya waktu, banyak suka duka sih yang dirasakan oleh teman-teman pengelola cantelan. Mungkin karakteristik masyarakat antara daerah satu dengan daerah lain tentunya berbeda. Seperti paparan sebelumnya, beberapa minggu yang lalu di cantelan Sleman ya, Sleman Burikan itu bisa bagus, berkembang baik, dan bisa melembaga dengan baik. Saya sangat salut juga itu. Nah, kalau di Salatiga itu unik, mungkin sama dengan ceritanya Pak Mukti tadi ya. Awal-awal kita mengawati dan bagaimana sih yang mengambil cantelan itu seperti apa, dari pengamatan teman-teman yang di lapangan, banyak-banyak cerita. Yang pertama tuh ada cerita yang beliaunya naik mobil mewah, mobil Pajero mewah, perhiasan mencolok, dengan santainya juga mengambil cantelan, bahkan 2 bungkus. Ketika ditegur, maaf ini untuk yang mampu, ibu kan sudah mampu, seperti itu. Mereka malah menjawab, saya kan butuh Mbak, aduh, silakan foto saya. Nah, itu seperti yang menjadi, aduh, gimana ya, baper juga ya, kita mau, terus ya gini, kita sama teman-teman saling menguatkan, ya kalau kita sudah ikhlas mencandalkan, udah kita lost, ikhlas, siapapun yang ambil udah terserah. Yang penting itu apa ya mindset kadang yang cerita-cerita seperti itu mungkin tidak terjadi di banyak cantelan seperti Pak Putri tadi yang mirip ya. Hal-hal tersebut yang menguatkan kita, dan alhamdulillah banyak donatur yang memberikan donasinya ke cantelan, menitipkan amanah ke cantelan ini yang menguatkan kita. Bisa ada beberapa donatur yang memberikan uang untuk dibelanjakan. Kemudian kita juga saling bekerja sama antar cantelan satu dengan cantelan lain. Ketika ini contohnya di Tegarrejo, ketika mendapat donasi berupa sayuran, banyak sekali itu sayuran, alhamdulillah sayurannya sayuran organik juga, masih banyak penghuninya itu. 3,5 karung kol itu, terus sama sawi, slobor, terong, dan aneka sayur. Kita bagi 3 untuk 3 cantelan. Nah, akan terdistribusi dengan baik. Kita sering kerjasama. Nah, ini salah satu contoh kerjasama kita. Kemudian yang ada satu lagi, kalau
di terusan mendapat donasi uang, kita belanjakan kembali sayuran. Alhamdulillah sayurannya ini bagus dan murah sekali. Kolnya aja 2.000 per kilo. Nah itu dari petani langsung, dan alhamdulillah uang 200.000 pun bisa untuk belanja 4-5 kali untuk 3 candelan untuk 4 hari. Nah itu lumayan. Tinggal kita ngisi lauknya apa nanti. Nah ada juga kita menggali teman-teman dari alumni Semansa juga. Ini contoh yang di foto itu memberikan hasil panennya berupa ketela. Oke, kita terima. Aku ini ya nitip candelan berupa ketela pohon. Oke, nggak masalah, kita terima, malah bagus ini agar mengenalkan pangan lokal juga. Seperti itu. Dan kemudian ada yang juga yang memberikan masakan matang yang turut dicandalkan. Nah itu. Terus ini untuk pada intinya kami juga apa ya? Intinya kita ingin multiplier efek dari candelan itu ikut turut menggerakkan perekonomian sekitar. Nah sebenarnya tadi dari para donatur kita juga gantian mempromosikan dagangannya dari teman-teman ke teman-teman sejawat. Itu saya biasanya order sayuran ini karena murah, saya mencoba order dikirim ke kantor saya. Alhamdulillah sekarang dari petani tersebut juga merasakan imbasnya ya. 2 atau 3 kali repeat order itu ke kantor saya, banyak sekali yang order. Dan sampai petani tersebut bilang, Mbak terima kasih ya Mbak sudah dibantu pada saat seperti ini. Saya hanya juga bekerjanya hanya saya berjual sayuran. Alhamdulillah bisa mendapat rezeki dari ini. Ya saya juga bilang Mbak sudah pernah mendonasikan sayurannya ke candelan, dan hal itu tersebut bisa insya Allah membuka pintu rezeki dari Mbak. Saya bilang gitu, rezeki adalah Allah yang memberi, saya seperti itu. Kemudian bergayung sambutlah dari rekan-rekan, terus kemudian dari sekitaran kulineran di sekitar saya juga pada order Mbak sayur ini. Ya alhamdulillah kita saling menguatkan, dan yang intinya multiplier efek dari candelan ini kita juga ingin turut menggerakkan perekonomian sekitar. Oke, next bisa tambah lagi. Ya. Nah, untuk kondisi terkini di Salatiga, 3 candelan yang masih eksis sampai sekarang. Dan di kota Salatiga kebetulan juga terdapat lumbung-lumbung pangan perkotaan yang dikelola masyarakat melalui candelan-candelan serta inisiatif mandiri dari warga. Karena yang jadi kita 5 jadi menjadi 3. Yang 2 itu karena pengelolanya diterima bekerja, jadi tidak bisa melanjutkan candelannya. Hanya 3 yang eksis dari kita. Cuman di sini lumayan untuk candelan inisiatif mandiri dari warga berkembang. Nah, selain itu di Kota Salatiga juga masih terdapat kelompok-kelompok organisasi wanita, kelompok wanita tani, PKK yang mengelola pekarangannya melalui program KRPL Kawasan Rumah Pangan Lestari, pemanfaatan lahan pekarangan, hatinya PKK, dan hal tersebut bisa menambah kondisi ketahanan pangan di Kota Salatiga cukup terbantu dan kuat dengan adanya program tersebut. Hanya seperti itu ya dari kami. Mungkin paparan kami tidak sebaik dengan candelan-candelan yang telah berjalan di sana. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.